Pernah dengar tentang dewa petir yang gagah berani dengan palu saktinya? Bukan yang di film-film blockbuster itu saja. Mari kita kembali ke akarnya, ke dunia mitologi Nordik yang dingin dan penuh keajaiban, untuk mengenal sosok asli dari Thor dan palu kesayangannya, Mjolnir. Siap untuk petualangan epik? Ayo kita mulai. Di Asgard, kerajaan para dewa Aesir, hiduplah Thor, putra Odin sang Allfather dan Jord, sang Dewi Bumi. Dari penampilannya saja, Thor sudah sangat mengesankan. Dia digambarkan sebagai dewa berambut dan berjanggut merah menyala, dengan mata yang bersinar penuh semangat dan kekuatan. Berbeda dengan citra bijaksana ayahnya, Thor adalah dewa yang lebih mengandalkan otot dan keberanian. Dia adalah pelindung Asgard dan Midgard, dunia manusia, dari kekuatan jahat, terutama para Jotun atau raksasa es dari Jotunheim. Sifatnya yang terkadang pemarah dan impulsif sering membuatnya terlibat masalah, tapi hatinya selalu berada di tempat yang benar. Dia adalah pahlawan bagi rakyat jelata, dewa yang bisa diandalkan saat bahaya mengancam. Tentu saja kita tidak bisa membicarakan Thor tanpa menyebut senjata andalannya yang paling ikonik, Mjolnir. Palu ini bukan sekadar senjata, tapi simbol kekuatan dan otoritas Thor. Nama Mjolnir sendiri berarti penghancur atau pemecah. Dan palu ini benar-benar sesuai dengan namanya. Ditempa oleh dua pandai besi kurcaci legendaris, Brokkr dan Eitri, Mjolnir memiliki kekuatan luar biasa. Setiap kali dilempar, ia akan selalu kembali ke tangan Thor, membuat Thor menjadi kekuatan yang tak terbendung di medan perang. Kisah kelahiran Mjolnir sendiri sangat menarik dan melibatkan tipu muslihat dari Loki, saudara angkat Thor yang terkenal licik. Suatu hari, Loki dengan iseng memotong rambut emas milik Sif, istri Thor. Marah besar, Thor mengancam akan menghancurkan Loki jika dia tidak bisa mengembalikan rambut Sif. Ketakutan, Loki pergi ke Svartalfheim, dunia para kurcaci pandai besi. Dia menantang dua kelompok pandai besi, putra-putra Ivaldi dan duo Brokkr Eitri, untuk membuat 3 hadiah terindah bagi para dewa. Putra-putra Ivaldi berhasil membuat rambut emas pengganti untuk Sif, kapal lipat Skidbladnir, dan tombak Gungnir. Kemudian giliran Brokkr dan Eitri. Loki, dalam wujud seekor lalat, mencoba mengganggu mereka. Saat Eitri membuat cincin emas Draupnir, Loki menggigit tangan Brokkr. Saat membuat babi hutan emas Gulinbursti, Loki menggigit leher Brokkr. Puncaknya, saat Eitri menempatkan sebatang besi ke dalam tungku untuk membuat Mjolnir, Loki menggigit kelopak mata Brokkr hingga berdarah dan menghalangi pandangannya. Akibatnya, Brokkr berhenti mengoperasikan tungku sesaat, menyebabkan gagang palu menjadi lebih pendek dari yang seharusnya. Meskipun begitu, para dewa sepakat bahwa Mjolnir adalah hadiah terhebat dari semuanya. Palu itu kemudian diberikan kepada Thor, dan sejak saat itu keduanya tak terpisahkan. Gagang yang pendek itu justru menjadi ciri khas Mjolnir yang kita kenal. Sebagai pelindung Asgard dan Midgard, tugas utama Thor adalah memerangi para raksasa. Pertarungannya melawan para Jotun ini menjadi inti dari banyak mitos Nordik. Salah satu kisah paling terkenal adalah perjalanannya ke Utgard, istana Raja Raksasa Utgardaloki. Dalam perjalanan ini, Thor ditemani Loki dan dua pelayan manusia, Thjalfi dan Röskva, dihadapkan pada serangkaian tantangan yang tampaknya mustahil. Thor ditantang untuk menghabiskan sebuah tanduk minum dalam 3 tegukan, tapi dia gagal. Dia kemudian ditantang untuk mengangkat seekor kucing, tapi hanya berhasil mengangkat 1 kakinya. Terakhir, dia ditantang untuk bergulat dengan seorang wanita tua bernama Ellie. Dengan susah payah, Thor akhirnya dipaksa berlutut. Merasa malu dan kalah, Thor dan rombongannya hendak pergi. Namun, Utgardaloki kemudian mengungkapkan tipu muslihat di balik semua tantangan itu. Tanduk minum yang diminum Thor sebenarnya terhubung langsung ke lautan, dan tegukannya telah menciptakan pasang surut. Kucing yang coba diangkatnya sebenarnya adalah Jormungandr, ular Midgard yang melingkari dunia. Dan wanita tua yang dilawannya adalah Ellie, personifikasi dari usia tua itu sendiri, yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan dewa sekalipun. Meskipun kalah, tindakan Thor sebenarnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan membuat para raksasa ketakutan. Kisah ikonik lainnya adalah petualangan memancing Thor. Suatu hari, Thor menyamar dan pergi memancing dengan seorang raksasa bernama Hymir. Dengan menggunakan kepala seekor lembu besar sebagai umpan, Thor mendayung jauh ke lautan lepas. Tak lama kemudian, kailnya disambar oleh sesuatu yang sangat besar dan kuat.
Dengan sekuat tenaga, Thor menarik pancingnya. Dari kedalaman laut muncul kepala mengerikan dari Jormungandr, ular Midgard, musuh bebuyutannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Thor berhasil menarik ular itu ke permukaan dan bersiap untuk menghantam kepalanya dengan Mjolnir. Namun, Hymir yang ketakutan setengah mati, memotong tali pancingnya. Jormungandr pun tenggelam kembali ke dasar laut, dan pertarungan mereka harus ditunda hingga hari kiamat, Ragnarok. Mjolnir bukan hanya senjata perang tapi juga alat pemberkatan. Dalam budaya Nordik, palu ini digunakan untuk menyucikan atau memberkati berbagai upacara penting, seperti pernikahan, kelahiran, dan bahkan pemakaman. Simbol Mjolnir yang sering dipakai sebagai liontin dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan bagi pemakainya. Ini menunjukkan betapa dalamnya peran Thor dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Viking kuno, bukan hanya sebagai dewa perang, tetapi juga sebagai penjaga dan pelindung kehidupan. Seperti semua dewa dalam mitologi Nordik, takdir Thor pun terikat pada ramalan Ragnarok, akhir zaman para dewa. Dalam pertempuran terakhir ini, Thor akan menghadapi musuh bebuyutannya untuk terakhir kalinya, Jormungandr, sang ular Midgard. Pertarungan mereka akan mengguncang dunia. Thor akhirnya berhasil membunuh ular raksasa itu dengan Mjolnir. Namun, saat sang ular sekarat, ia menyemburkan racunnya yang mematikan ke arah Thor. Dewa petir yang gagah berani itu hanya mampu berjalan 9 langkah sebelum akhirnya roboh dan tewas oleh racun sang musuh. Kematian Thor menandai akhir dari sebuah era, tetapi keberaniannya menjadi warisan yang abadi. Dari dewa pemarah yang bertarung melawan raksasa hingga simbol pelindung bagi manusia, kisah Thor dan Mjolnir adalah salah satu pilar utama dalam mitologi Nordik. Mereka mengajarkan kita tentang keberanian, kekuatan, pengorbanan, dan bahwa bahkan dewa terkuat sekalipun memiliki takdirnya sendiri. Warisan Thor tidak hanya hidup dalam teks-teks kuno, tetapi juga dalam budaya populer yang terus mengadaptasi kisahnya hingga hari ini, membuktikan bahwa legenda sang dewa petir akan terus bergema sepanjang masa. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita ke dunia mitologi Nordik hari ini. Semoga kalian menikmati ceritanya. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan epik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.